Dengan lambaian tangan Su, boneka kosong yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar, seperti serigala memasuki kawanan domba, dan langsung mencabik-cabik tim iblis. Hanya Laksamana Siang yang tercengang, dan Laksamana Liang yang berlari untuk hidup mereka dengan tergesa-gesa. Keduanya panik. Laksamana Siang tidak menyangka bahwa boneka kosong yang dia kalahkan dengan mudah ketika dia dan pasukannya menyerang puluhan tahun yang lalu akan sangat sulit untuk dihadapi sekarang. Ini bukan lagi pertempuran, tapi pembantaian sepihak. Laksamana Liang telah menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Menurut analisis Laksamana Siang, Feng Tianxing harus mengirimkan pengejar elit sekarang. Tapi di sepanjang jalan, ada lebih dari tidak ada yang bergerak di belakangnya. Melihat ke belakang beberapa kali, dia melihat bahwa setan di dekat tirai tipis di bawah tidak bergerak sama sekali. Dia sudah lama curiga, jadi dia tetap di belakang pasukan iblis. Dan ketika dia bergerak di depan, dia segera melemparkan tubuh aslinya dan melarikan diri dari gunung. Kabur dan kabur, otaknya tidak cukup berfungsi saat ini. Dugaan Laksamana Siang salah, artinya, yang mereka hadapi sekarang adalah kehampaan yang dapat dengan mudah menghancurkan mereka, yang sama saja dengan kematian. Tekanan besar di hatinya membuatnya tidak bisa bernapas, dan dia berlari ke bawah. Di tengah jeritan iblis, dia panik dan lari menuruni gunung sekaligus. Dia pemalu dan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke belakang. Secara alami, dia tidak melihat mata merah itu, yang telah lama menatapnya. Biarkan aku keluar. Buka sampah ini. Ketika Laksamana Liang datang ke lingkaran sihir, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa lagi dengan mudah melewati seperti setan biasa. Tirai cahaya tipis itu seperti dinding tebal, menghalangi dia masuk dengan rapat. Memukul keras tirai cahaya dengan tinjunya, dia hampir berteriak dan memohon. Tolong, keluarkan aku. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Setan di sini segera menyebabkan diskusi panas, tetapi mereka tidak berani melangkah maju. Setelah diingatkan oleh Feng Tianxing, Si Yeming segera mengganti semua iblis di dekat lingkaran sihir dengan rakyatnya sendiri, tetapi mengganti iblis di bawah Laksamana. Klan berjauhan. Mengikuti pergerakan dari puncak gunung, teriakan minta tolong Laksamana Liang semakin keras. Feng Tianxing, yang merasakan semua ini dari kejauhan, langsung merobek ruang, melangkah keluar, dan sampai ke tepi lingkaran sihir. Melalui tirai tipis, Feng Tianxing mengulurkan tangannya. Laksamana Liang dengan cepat berlutut di tanah dan bersujud. Laksamana Feng, tolong biarkan saya keluar. Saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak mendengarkan kata-kata Laksamana Siang kali ini. Saya juga tidak boleh mendengarkan omong kosongnya. Laksamana Feng, tolong. Feng Tianxing menghela nafas dan melihat ke puncak gunung. Ini adalah masalah lain baginya. Fight telah menemukan masalah dalam pasukan Feng Tianxing, dan segera mengatur pertunjukan yang bagus ini. Ini rumit, menarik tangannya dengan acuh tak acuh. Feng Tianxing dengan bangga mengangkat kepalanya untuk melihat ke puncak gunung. Laksamana Liang, jika kamu yakin akan mati hari ini, keinginan apa yang kamu miliki, aku dapat memenuhinya untukmu. Mengikuti instruksi rahasia Feng Tianxing, para Laksamana yang berada di dekatnya bergegas satu demi satu. Mereka semua memandang Feng Tianxing dan Laksamana Liang yang dipisahkan oleh lingkaran sihir. Tepat ketika sekelompok Laksamana hendak berbicara, Feng Tianxing tiba-tiba menoleh, matanya penuh kedinginan. Aku sudah memperingatkanmu berulang kali, jika dia menganggapku serius, mengapa dia membunuhku di atas gunung? Tidak ada disiplin. Jika saya membiarkan Anda pergi, bagaimana saya akan mematuhi publik di masa depan? Dan bagaimana saya akan melarang Anda? Mungkinkah mengalahkan Void dengan sampahmu? Raungan Feng Tianxing langsung membuat para Laksamana yang hadir terdiam, dan masing-masing dari mereka menundukkan kepala karena malu. Banyak dari mereka yang menyerah setelah Feng Tianxing memperingatkan berulang kali. Tetapi sekarang, mereka begitu dicerca oleh Feng Tianxing, mereka secara alami tidak berdaya untuk membantah. Faktanya, Laksamana Siang mengirim orang untuk menonton secara diam-diam selama seluruh proses pendakian gunung. Meskipun mereka hanya menonton dari kejauhan di langit dan tidak melihat detailnya dengan jelas. Tapi tidak perlu detail dalam pertempuran instan, dan anak buah Laksamana mereka sangat rentan di depan kehampaan. Mereka tidak bisa mengalahkan kehampaan, setidaknya 6 kehampaan saat ini. Raungan Feng Tianxing akhirnya membuat mereka merasa takut, dan membuat mereka sangat jelas tentang apa yang terjadi di hadapan mereka. Tidak mematuhi perintah militer, mengirim pasukan tanpa izin, dan mengubur puluhan ribu setan. Ini semua adalah kejahatan Laksamana Siang dan Laksamana Liang, persetan. Namun dalam hal alasan, Feng Tianxing tidak bisa langsung membiarkan Laksamana Liang mati. Dia hanyalah penguasa aliansi, bukan identitas sebenarnya dari penguasa kota di kota utama. Apalagi membunuh Laksamana Liang memang mudah, namun di masa depan, iblis di bawah Laksamana ini akan menjadi kekuatan utama pasukan iblis saat ini. Hati Laksamana hancur, bagaimana dia bisa mengaturnya di masa depan? Ini adalah masalah yang Void berikan pada Feng Tianxing. Tetapi jika Anda tidak membunuhnya,
napas kosong yang terinfeksi di tubuh Laksamana Liang akan menginfeksi bawahan di sekitarnya satu persatu. Feng Tianxing harus membunuh. Ancaman sudah ada di depannya. Fight telah berangkat dari gunung. Perlahan menekan. Dia ingin menekan Feng Tianxing. Seolah merasakan kehampaan mendekat di belakangnya. Laksamana Liang memohon belas kasihan lebih keras. Feng Tianxing tiba-tiba mengangkat tangannya. Mendorongnya mundur beberapa langkah. Menarik setan di sampingnya. Dan mendorongnya melewati tepi lingkaran sihir. Lalu dia mencapai keluar dan menariknya kembali. Dalam sekejap, Laksamana Liang bergegas maju seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat. Tapi tirai tipis-tipis ini masih menghalanginya masuk. Laksamana Liang menatap Feng Tianxing dengan heran. Feng Tianxing juga mengulurkan tangannya dan meraih tangan Laksamana Liang. Suaranya sedikit lebih keras. Dengarkan aku. Lingkaran sihir ini adalah metode khusus saya untuk menangani kehampaan. Itu hanya akan membatasi kehampaan dan makhluk yang terinfeksi oleh kehampaan. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencobanya. Tetapi saya tidak ingin itu terjadi. Sekarang, kekosongan akan mengikis orang. Saya hanya bisa minum pil untuk melawan satu atau dua. Setelah selesai berbicara, beberapa laksamana iblis dengan kekuatan yang masuk akal pergi ke tempat lebih jauh untuk mencoba. Seperti yang dikatakan Feng Tianxing. Pada saat ini, permintaan belas kasihan Laksamana Liang menjadi sedikit kasar. Para laksamana yang telah melakukan kesalahan sebelumnya berbicara satu demi satu. Itu karena kita bodoh dan tidak tahu apa yang dikhawatirkan Laksamana Feng. Karena Laksamana Liang telah terkorosi oleh kehampaan, tolong minta Laksamana Feng memberinya waktu yang baik. Mendengar kata-kata ini, Feng Tianxing bisa saja bergerak, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia dengan erat memegang tangan Laksamana Liang dan menolak untuk melepaskannya. Apakah kamu melihat mengapa sekarang? Laksamana Liang tampak ketakutan. Dia melihat ke tangannya, dan tidak tahu bagaimana harus merespon untuk beberapa saat. Apakah Anda telah terkorosi oleh kekosongan? Pada pukul berapa? Dia tidak bangun sampai dia melihat asap hitam mengepul dari lengannya. Sudah terlambat. Dia terkikis oleh kehampaan, dan dia tidak bisa lagi kembali ke identitasnya sebagai iblis. Di saat-saat terakhir hidupnya, Laksamana Liang tiba-tiba memegang erat tangan Feng Tianxing dengan kedua tangannya. Juga minta Laksamana Feng untuk mencoba membuatku menyerang kehampaan. Aku telah gagal dalam harapan tinggi Laksamana Feng, tapi aku tidak bisa malu dengan identitasku sebagai iblis. Aku ingin mati di medan perang. Aku ingin mati dalam perjalanan menyerang. Aku tidak ingin mati dengan cara yang memalukan.